Malam ini kita masuk ke hikmah yang ke-29. Yang baca dulu bunyi hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqati alladhi tatlubu amamaka wa la tabarrajat zahirul muqawwanati illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Niki hikmah niki menjelaskan tentang, mulai membahas tentang ya agak-agak sedikit perlu kita tahu saja ya. Kalau kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang ini sangatlah jauh kita ini jauh. Tapi ya sekedar ilmunya, dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke apa yang dinasihati oleh Al-Imam Muhammad ibn Athaillah ini. Niki menjelaskan tentang perjalanan seorang salik. Dalam dunia tasawuf kan ada 3 hal yang kita kenal. Ada istilah awamun nas, ada istilah salik, ada istilah wasil. Kalau awamun nas itu ya kemungkinan kebanyakan kayak kita awamun nas yang cuman sekedar ibadah, ngerjakan yang sunnah-sunnah cukup sudah. Keinginan untuk lebih dekat dengan Allah, jaga wirid, terus kuat amalkan zikir-zikir, itu mungkin tidak, mungkin sekedar fardu sunnah dah selesai. Tapi untuk melek malam, jaga wirid, jaga hati terus, nah itu posisinya di awamun nas. Kebanyakan manusia, kebanyakan kita posisi di situ. Ada yang kedua namanya salik. Salik ini siapa? As-sair ilallah, orang yang sudah mau menjalani jalan untuk dekat dengan Allah, lebih atas daripada yang awam tadi. Kalau yang awam tadi itu sekedar ibadah toh, sudah tinggalkan maksiat, jaga taat sudah. Untuk lebih dekat mau wirid, memujahadah itu ndak ada keinginan. Nah, beda dengan yang tingkat kedua ini, yaitu salik atau as-sair ilallah, yang mereka ini seperti tadi juga, dia jaga yang wajibat, yang sunnah, dan juga dia lebih memperbanyak amalan-amal, lebih dia tekan nafsunya untuk tidak diumbar dalam hal-hal yang baik, yang halal, tapi ditahannya. Untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya salik atau murid, disebut salik atau murid. Kalau perjalanan namanya suluk. Paham ya? Nah, yang dibahas di pembahasan ini ya ini salik ini. Kemudian yang terakhir ada namanya wasil. Kalau sebutannya wusul. Wasil ini orang sudah sampai tujuan, orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah sampai ke makom yang paling tinggi. Apa itu? Kalau dalam ilmu tasawuf itu disebut makom fana wal baqa. Sudah sampai ke intinya perkara. Nah, itu tidak bakalan kita bahas, itu pembahasan orang-orang sendak selevel kita lah gitu. Tapi sekedar kita tahu jalannya. Nah, apa kepentingan keutamaan kita menjadi seorang sair ini? Ini sair ini kan orang yang melakukan perjalanan ingin dekat dengan Allah. Belum sampai dia, tapi sudah ada niat dan sudah ada sedikit mujahadah, kekang nafsunya, mulai jaga wiridnya, kurangi keterkaitannya sedikit dengan dunia. Nah, ini orang seperti ini kelebihannya apa? Kalau seumpama di dunia dia tidak sampai usul, kalau dia tetap usaha dalam hal seperti itu, posisi keadaannya, maka nanti kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama para wasilin. Karena dia sudah usaha, sudah memujahadah, sudah, tapi karena takdir qadarullah dia meninggal, akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama para wasilin, para aulia, karena sudah niatnya seperti itu. Dikiaskan oleh para ulama sebagaimana orang-orang yang hufadzul Quran atau orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran atau sedang mondok di pondok pesantren.
Dia mondok mau jadi alim atau mau jadi hafiz Al-Quran, di tengah perjalanan ngapalnya baru dapat 10 juz mungkin, atau baru kelas berapa kitabnya, dan terus dia niat, tapi qadarullah dia sakit meninggal. Nah, yuhsaru yaumal qiyamah ma'al hufaz wal ulama. Kelak pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para hafiz, para ulama, walaupun di dunia dia belum sampai ke situ karena niatnya sudah ke situ, tetapi qadarullah dia meninggal duluan. Maka niat semua insyaallah jadi sadiq ya. Nah, niat semua supaya kita ini dikumpulkan ya. Kita bahas dulu lafadznya. Ma aradat himmatu salikin, ma aradat, tidaklah menginginkan, himmatu salikin, himmahnya seorang salik. Himmah ini apa namanya, semangat apa ya, semangat seorang salik. Tidaklah menginginkan semangatnya seorang salik yang maqam kedua tadi itu, antaqifa, untuk dia berhenti, stop, indama kusyifalaha, di saat dibukakan baginya pintu mukasyafah. Mukasyafah ini tahu? Dibukakan oleh Allah sedikit percikan daripada khariqul adah, atau kalau bahasa umumnya karomah, mulai di tengah dia salik menjalankan zikirnya, wiridnya dengan bimbingan seorang guru, terus dengan bimbingan seorang yang dia yakini mampu membimbing, sudah dibuat. Nanti itu lama-lama istiqomah dengan mujahadah, terus dia jaga wiridnya. Nanti akan ada masanya Allah akan berikan itu namanya muka syabah. Kalau bahasa kitanya mukjizat apa namanya, karomah. Illa wa nadathu hawatibul haqiqati. Maka di saat seperti itu, kalau saliknya ini benar, kalau memang niatnya salik ini benar, salik yang betulan ini, bukan salik yang betulan memang. Kalau dia keadaan seperti itu, posisinya di saat dibukakan mukasyafah seperti itu, illa wa nadathu hawatibul haqiqati, maka akan mengingatkannya hawatib. Hawatib ini kalau bahasa Arabnya itu HP, tapi kalau bahasa umumnya hawatib ini suara tanpa rupa. Ada suara yang mengingatkannya. Secara hakikat itu akan datang. Ini bagi salik yang benar, yang tujuannya memang Allah. Nah, yang tujuannya memang Allah, bukan kiri kanan, itu bukan Allah. Maka akan datang suara-suara yang hakikat, itu hakikat dari Allah. Apa dia bilang? Alladzi tatlubu amamaka, jangan perhatian kiri kananmu, yang kamu cari itu masih jauh, masih ada di depanmu. Mesti ada yang meringatkan dia. Ini bukan tujuanmu, ini sekedar ujian saja, ini tujuanmu masih di depan. Ini kalau salik itu benar seperti itu, akan ada bimbingan, bisikan-bisikan yang mengatakan jangan terkesan, jangan tertipu dengan itu ujian, itu cobaan, itu supaya kamu naik tingkat, dan seperti itu. Nanti akan ada pemberitahuan seperti itu. Tujuanmu itu masih jauh, terus berjalan. Nah, tapi kebanyakan para salikin itu mantoknya di sini, ketika sedikit dibuka yang namanya mukasyafah itu, dia terhenti di situ, dianggap ini sudah puncaknya. Makanya pentingnya di saat kita menjalani suluk itu harus dibimbing seorang guru, sehingga dia pada di bawah sampai apa-apa bentuknya itu. Mukasyafah itu bisa jadi mustajabud doa, dia itu dibukakan doanya mustajab. Pokoknya apa terdatangan dengan doa lunas utang. Apa-apa penyakit dengan sekali ada doa sembuh. Nah, itu bagian daripada mukasyafah yang Allah buka. Atau mungkin bisa berupa al-inkishaf ma fi qulubin nas, bisa mengetahui isi hati seseorang. Itu dibukakan oleh Allah. Bukan dia tahu, tapi Allah sengaja membukakan untuk ujian. Apakah dia akan diam di sini menikmati itu, atau terus cari tujuan intinya. Wa iqbal alaih, dan mulai berdatangannya orang. Itu bentuknya, ini bentuk pembukaan mukasyafahnya itu bisa mengetahui ini kamu ini besok kamu akan begini. Itu diberitahukan, ditahu, dia memang dikasih tahu oleh Allah. Atau iqbalin nas alaih, atau orang mulai berbondong-bondong.
kok sekali ngerosnya tepati itu, pengikutnya banyak kemana-mana, itu juga ujian. Kalau orang tidak paham dinikmatinya nanti itu, sehingga mentok di sana, sudah nggak bisa meningkat. Atau bisa juga at-tayr 'alal hawa, terbang di atas hawa, udara. Bisa wa yamshi 'alal ma, bisa juga berjalan di atas air. Macam-macam lah bentuk-bentuk yang hal-hal seperti itu namanya khariqul adah. Maka bagi salik yang benar, yang niatnya benar, yang memang sungguh-sungguh tujuannya itu Allah, maka akan ada bisikan nanti, hei, jangan diam di sana, bukan itu. Innama alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari itu tujuan masih jauh, terus. Pahamin maksudnya? Nah, ini maksudnya Imam Ahmad ditujukan kepada para sadikin supaya jangan tertipu dengan samping kiri samping kanan yang merupakan ujian. Biasanya itu diberikan oleh Allah tatkala salik itu sudah merasa bosan, wirid lagu dek menar apa-apa hasil, wirid lagu istiqomah tetap menjaga, tiba-tiba dibukakan sedikit oleh Allah hal-hal seperti itu, dinikmatinya, ya, nikmat memang. Terbang di angkasa tanpa gaduh pesawat kan enak, berjalan di air tanpa gaduh sampan kan enak, ini bisa minyak tinggal nomor empat. Ya. Nah kalau dinikmati itu mentok di situ, ya sudah di situ aja dah dia punya makom. Sebenarnya masih banyak lagi makom-makom yang intinya puncaknya itu ya ketemu dengan Allah tersebut. Nah bagi salik yang benar-benar itu akan ada peringatan, pemberitahuan langsung. Alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari itu masih di depanmu, itu fokus terus berjalan. Paham ya? Kemudian masalah maqam, nanti kita lanjutkan lagi masalah maqam. Maqam ini kan dalam dunia tasawuf juga disebut dengan sebutan maqamat. Maqamat ini tingkatan-tingkatan kedudukan seorang di sisi Allah, bergantung amalnya. Kalau iman ya semua kita beriman. Tingkatan seseorang itu kedekatannya dengan Allah itu bergantung amalnya. Sebagaimana di surga nanti tingkatan surga kita bergantung amal, bukan bergantung iman. Iman setiap kita harus beriman, bergantung amalnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya maqam itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas